Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harimawi Jihandi dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 21203030343. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi gerak bidang datar licin dan kasar dengan kecepatan awal dengan menggunakan Scratch. Yang pertama yaitu simulasi gerak bidang datar licin dengan menggunakan kecepatan awal. Yang pertama kita perlukan seperti biasa yaitu membutuhkan icon bendera hijau seperti ini. Kemudian kita membutuhkan beberapa variabel. Di sini saya menggunakan variabel f, m, x0, y0, t, v0 dan a. F adalah gaya, m adalah massa, x0 adalah posisi awal benda pada sumbu x, y0 adalah posisi awal benda pada sumbu y, t adalah waktu, v0 adalah kecepatan, dan A adalah percepatan. Nah, untuk di sini saya menyeting bahwa F-nya adalah 10, M-nya ada 3, X0-nya min 180, Y0-nya min 100, T-nya ada 0, V0-nya 6, dan untuk mencari percepatan kita dapat menggunakan rumus V dibagi dengan M. Maaf, percepatan yaitu rumusnya A sama dengan F dibagi dengan M. Kemudian di sini kita memerintahkan si objek untuk pergi ke posisi awal pada sumbu X dan posisi awal pada sumbu Y. Kemudian untuk mencari posisi akhir pada sebuah objek kita menggunakan rumus X0 ditambah V0 dikali dengan T ditambah 0,5 atau setengah dikali dengan A dikali dengan T kuadrat atau T dikali T. Kemudian untuk posisi akhir pada sumbu Y saya setting di sini min 100. Kemudian di sini bisa memerintahkan untuk si objek pergi ke posisi akhir pada sumbu X dan posisi akhir pada sumbu Y. Nah, kemudian di sini kita mengubah waktunya sebesar 0,25. Nah, jadi pergerakannya seperti ini pada bidang licin. Kemudian yang kedua yaitu gerak bidang datar kasar dengan kecepatan awal. Nah, untuk gerak bidang datar kasar di sini perbedaannya terletak pada koefisien kinetik dan gravitasi. Nah, variabel yang dibutuhkan pada gerak bidang datar kasar kita menggunakan variabel x0, y0, v0, t, f, m. Terus kemudian ada koefisien kinetik, kemudian ada gravitasi dan percepatan. Nah, di sini untuk x0-nya saya setting min 180, y0-nya 700, v0-nya 20, t-nya adalah 0. F-nya 120, M-nya adalah 3. Untuk koefisien kinetik ini saya setting 2, gravitasinya 10. Dan untuk mencari gaya gesek kinetis, kita dapat menggunakan rumus koefisien kinetik ditambah dengan M dikali dengan G. Kemudian untuk mencari percepatan pada bidang datar kasar, kita bisa menggunakan rumus F dikurangi gaya gesek kinetis dibagi dengan massa. Kemudian kita bisa memerintahkan di sini agar si objek pergi ke posisi awal pada sumbu X dan posisi awal pada sumbu Y. Kemudian di sini saya setting untuk ulangi sebanyak 47 kali. Dan untuk mencari posisi akhir pada sumbu X kita dapat menggunakan rumus X0 ditambah V0 dikali dengan T ditambah 0,5 dikali A dikali T dikali T. Kemudian untuk posisi akhir pada sumbu Y saya setting di sini min 145. Kemudian di sini saya memerintahkan si objek untuk pergi ke posisi akhir pada sumbu X dan posisi akhir pada sumbu Y. Nah, kemudian untuk T-nya sebesar 0,1.
Gerakannya seperti ini. Nah, gaya gesek ini merupakan gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gaya benda. Gaya gesek ini menyebabkan gerakan pada benda di bidang kasar mendapatkan hambatan. Jadi, pergerakan ini semakin lambat, berbeda dengan pada bidang licin. Pergerakannya lebih cepat. Nah, sedangkan benda yang bergerak di bidang licin, benda tersebut bergerak tanpa hambatan atau tidak dipengaruhi oleh gaya gesek. Jadi, pergerakannya lebih cepat dibandingkan dengan gerak bidang datar kasar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.